Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Nun. Saya akan membawa topik mengenai self management. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Apa sih itu self management? Jadi self management itu merupakan manajemen diri yang melibatkan perilaku dalam mengontrol dan mengendalikan perilaku tersebut. Contohnya seperti individu mengendalikan perilaku untuk mempengaruhi terjadinya masa depan. Perilaku seperti keadaan di mana individu menentukan tujuan hidupnya. Ia harus mengelola dan mengatur dirinya dengan baik agar ia bisa ke arah dan tujuan yang ada target hidupnya, serta sebagai segenap kegiatannya dan tahapan untuk mengelola dirinya sendiri. Terdapat jenis-jenis strategi manajemen diri. Yang pertama itu penetapan dan tujuan pemantauan diri ya. Penetapan tujuan ini melibatkan menulis tingkat kriteria perilaku, target dan kerangka waktu untuk terjadinya perilaku. Ini meningkatkan kebersihan diri individu, itu mulai memantau diri sendiri mengenai perilaku kebersihannya, karena individu tersebut malas dalam membersihkan dirinya sendiri dan malas membersihkan pekerjaan rumahnya. Terus yang kedua, manipulasi antecedent. Manipulasi antecedent ini sering digunakan dalam program manajemen diri untuk mempengaruhi mereka sendiri. Contohnya, individu memberikan isyarat dengan memberikan pengingat untuk dirinya sendiri, seperti membuat memo dan contohnya menempelkan memo pada dapur agar saat ia selesai makan, ia langsung mencuci piring tersebut. Ia juga mengurangi upaya respon untuk membersihkan kamar mandi dengan membeli keranjang tempat perlengkapan mandinya agar ia lebih mudah untuk memasukkan ke dalam barang-barangnya ke dalam keranjang tersebut. Yang ketiga itu kontrak perilaku. Kontrak perilaku ini seperti dokumen tertulis di mana mengikat target dan mengatur konsekuensi tergantung pada perilaku target dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari kontrak perilaku ini, individu hanya dapat menonton TV dan bermain handphone dalam 1 jam saja sebagai penguat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang keempat itu mengatur penguat dan strategi. Strategi di sini yang melibatkan pengaturan kemungkinan, penguatan dan hukuman. Individu mengatakan bahwa ia akan dihukum ketika ia tidak mengerjakan pekerjaannya tersebut. Yang kelima ini dukungan sosial ya. Strategi ini secara khusus mengatur dukungan sosial untuk mempengaruhi perilaku target. Contohnya di sini, individu mendapat dukungan atau dorongan dari orang lain sekitarnya sehingga ia dapat mengerjakan pekerjaannya dan tidak malas lagi dalam membersihkan dirinya. Yang keenam ini interaksi diri dan penguat diri. Contohnya individu membuat interaksi dan instruksi dan pujian terhadap dirinya sendiri, seperti ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dan tidak malas lagi dalam membersihkan dirinya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah manajemen diri. Yang pertama itu membuat keputusan untuk terlibat dalam manajemen diri. Biasanya individu membuat keputusan untuk terlibat dalam program manajemen diri setelah di periode ketidakpuasan dengan beberapa aspek perilakunya. Yang kedua adalah tentukan perilaku target dan perilaku bersaing. Tujuannya agarnya individu dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat perilaku target. Yang ketiga, menentukan tujuan. Tujuannya agar individu dapat melihat tingkat perilaku target yang diinginkan untuk dicapai dalam proyek manajemen diri. Yang keempat itu pemantauan diri ya. Setelah individu menentukan perilaku target, selanjutnya mengembangkan dan menerapkan rencana pemantauan diri menggunakan lembar data atau beberapa alat perekam. Yang kelima itu menetapkan strategi pemeliharaan. Setelah individu mencapai tujuannya,
Ini saatnya individu menerapkan strategi untuk mempertahankan perilaku target pada tingkat yang diinginkan. Ya, sekian dari topik yang saya bahas kali ini. Ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.